Bab 1391, kembali ke Paviliun Bintang Jatuh. Lubang cacing yang terhubung ke Paviliun Bintang Jatuh terletak di bagian terdalam dari aliansi Yan, dilindungi oleh pertahanan yang sangat ketat. Xiao Yan tidak membuat lubang cacing ini diketahui publik. Meskipun biaya yang dikumpulkan dari mereka yang menggunakan lubang cacing akan menjadi jumlah yang cukup besar, Xiao Yan merasa bahwa lebih baik untuk tidak menonjolkan diri dalam hal-hal seperti itu. Kalau tidak, itu mungkin menimbulkan masalah yang tidak perlu karena hanya ada satu lubang cacing yang mengarah ke dataran tengah dari jauh di bagian barat laut benua. Itu akan menyebabkan banyak orang merasa cemburu jika berita menyebar. Lubang cacing hitam gelap tergantung di udara di dalam aula yang sangat besar. Itu perlahan berputar sementara gelombang fluktuasi spasial yang mengejutkan dipancarkan dari lubang cacing. Apakah ini lubang cacing? Mata kelompok Cailin sedikit tercengang dan penasaran saat mereka mengamati lubang cacing ini. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat lubang cacing. Hal seperti itu jarang terlihat di tempat seperti wilayah barat laut benua. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Berdiri di sampingnya adalah dokter peri kecil, Tianhuo Zunze, dan King Lin. Para ahli yang diundang telah kembali ke dataran tengah segera setelah menyelesaikan masalah dari sekte singa yang mendalam. Kakak kedua, kita akan pergi. Jika sesuatu terjadi di masa depan, Anda dapat mengirim seseorang ke Paviliun Bintang Jatuh. Akan ada seseorang di sana untuk menerimamu. Xiao Yan menoleh, menatap Xiao Ding dan Xiao Li sebelum dia berbicara sambil tersenyum. Duo Xiao mengangguk ketika mereka mendengar informasi ini. Dipahami. Hati-hati. Xiao Yan tersenyum, tapi dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Dia menangkupkan tangannya ke semua orang yang hadir dan kemudian memimpin untuk melangkah ke lubang cacing. Dia segera menghilang. Cailin, yang membawa Xiao, dengan cepat mengikuti di belakangnya seperti halnya kelompok dokter peri kecil. Xiao Ding dan Xiao Li dengan lembut menghela nafas dengan perasaan kehilangan saat mereka melihat kelompok Xiao Yan menghilang di dalam lubang cacing. Mereka tinggal sedikit lebih lama sebelum membawa orang-orang mereka pergi. Aula dalam Paviliun Bintang Jatuh. Ini putrimu. Yao Lao sedang mempelajari gadis kecil berpakaian putih itu. Dia memeluk paha Xiao Yan dan menggunakan matanya yang besar dan hitam untuk menatapnya. Wajah tuanya ditutupi dengan ekspresi tertegun. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum dan mengangguk ketika dia melihat cara Yao Lao bertindak. Dia sadar bahwa Yao Lao telah ditangkap oleh aula jiwa ketika Cailin dicurigai hamil. Oleh karena itu, dia tidak menyadari situasi ini. Jadi Xiao Yan menjelaskan secara singkat apa yang terjadi saat itu. Sungguh tak terduga, sungguh tak terduga. Bahkan dengan temperamen biasa Yao Lao yang tidak terganggu, dia masih menggelengkan kepalanya tanpa sadar setelah mendengar cerita Xiao Yan. Matanya menyapu Cailin saat dia menggoda. Saat itu, istrimu ini benar-benar membencimu. Jika bukan karena saya yang lama, saya khawatir Anda akan dibunuh olehnya. Wajah dingin Cailin menjadi sedikit merah ketika dia mendengar kata-kata Yao Lao. Saat itu, dia diam-diam bertukar pukulan dengan Yao Lao berkali-kali. Namun, dia tidak menyangka lelaki tua itu sejak saat itu, yang tampak hanya sedikit lebih kuat darinya, menjadi begitu kuat. Xiao, cepat menyapa guru besar. Cailin dengan lembut menepuk kepala kecil Xiao dan dengan lembut memberitahunya apa yang harus dilakukan. Mendengar ini, Xiao mengedipkan mata hitamnya yang besar. Dia melirik Xiao Yan agak ragu-ragu. Hanya setelah melihatnya tersenyum dan menganggukkan kepalanya, dia dengan takut-takut memanggil, "Guru." Senyum gembira yang terpancar dari hati Yao Lao muncul di wajahnya setelah dia mendengar suara lembut Xiao. Dia tidak memiliki anak tetapi menganggap Xiao Yan sebagai putranya sendiri. Dari sudut pandangnya, putri Xiao Yan seperti cucunya sendiri. Terlepas dari seberapa kuat seorang lelaki tua di usianya, hati mereka pada akhirnya akan merasakan kelembutan untuk anak-anak kecil. Yao Lao berjalan ke depan.
Sudut matanya berisi senyum saat dia menyentuh Xiao Xiao dengan wajah penuh cinta. Setelah itu, tangannya yang keriput meremas tangan kecil Xiao Xiao. Sebuah kegembiraan muncul di matanya beberapa saat kemudian saat dia berkata, sungguh kekuatan spiritual yang kuat. Dia juga memiliki afinitas api dan tubuhnya juga memiliki jejak kayu. Tidak menutup kemungkinan baginya untuk menjadi seorang alkemis. Xiao Yan tersenyum saat mendengar seruan Yao Lao. Dia sudah merasakan bahwa Xiao Xiao bisa menjadi seorang alkemis dengan konstitusinya. Kemampuannya saat ini jauh lebih baik daripada saat itu. Jika dia dirawat dengan baik, potensi masa depannya akan luar biasa. Kekuatan spiritualnya bahkan lebih kuat daripada saat aku menemukanmu saat itu. Selain itu, konstitusinya berkali-kali lebih besar dari milikmu. Jika dia dirawat dengan baik, pencapaiannya di masa depan akan lebih besar dari milikmu, ayahnya. Yao Lao memiliki kilatan bersemangat di matanya. Kilatan semacam ini adalah sesuatu yang dilihat Xiao Yan ketika dia bertemu Yao Lao untuk pertama kalinya. Xiao Yan tersenyum ketika mendengar evaluasi Yao Lao. Bakat dan konstitusi mungkin penting, tetapi pencapaian masa depan seseorang ditentukan oleh ketekunan seseorang. Alasan Xiao Yan bisa mencapai tahap ini hari ini bukan karena dia mengandalkan bakatnya. Sebaliknya, dia telah mencapai terobosan dari berlama-lama antara hidup dan mati selama satu pertempuran berdarah demi satu. Seorang ahli sejati tidak mengandalkan bakat tetapi pada ketekunan yang luar biasa. Tangan Yao Lao terus mencubit tulang Xiao Xiao. Tangannya menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan, menyebabkan mulut kecil Xiao Xiao cemberut. Dia terus menggerutu, menyebabkan semua orang tertawa. Mengapa aku yang lama tidak mengajari Xiao Xiao kecil di masa depan? Yao Lao akhirnya mengangkat kepalanya setelah mencubitnya untuk waktu yang lama. Matanya menatap Xiao Yan saat dia bertanya tanpa ragu-ragu. Bahkan dia tidak bisa menahan diri ketika berhadapan dengan Xiao Xiao yang seperti batu giok mentah yang sempurna. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk ketika dia menerima saran Yao Lao. Dia telah membawa Xiao Xiao kembali ke paviliun bintang jatuh untuk dilatih olehnya. Tidak seorang pun di antara mereka yang dia kenal bisa melampaui keterampilan penyempurnaan obat Yao Lao. Secara alami yang terbaik baginya untuk secara pribadi merawat Xiao Xiao. Xiao Yan juga mengerti dalam hatinya bahwa bakat Xiao Xiao mungkin sangat menarik, tetapi bakatnya tidak akan cukup untuk membuat seorang ahli seperti Yao Lao merasa cemas. Yao Lao benar-benar menganggap Xiao Xiao sebagai cucunya dan berharap dia tumbuh dengan sempurna. Ini menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit tergerak di hatinya. Anak ini telah bepergian bersamamu melalui lubang cacing selama beberapa hari. Biarkan dia beristirahat dengan baik terlebih dahulu. Yao Lao dengan penuh kasih menepuk kepala Xiao Xiao dan menyerahkannya kembali ke Cai Lin dengan sedikit keengganan. Selanjutnya, dia menginstruksikan seseorang untuk membantu Cai Lin dan putrinya menetap. Kalau begitu, kalian berdua harus terus mengobrol. Cai Lin adalah seseorang yang memperhatikan orang lain. Dia sadar bahwa guru dan murid ini perlu berbicara tentang sesuatu. Oleh karena itu, dia dengan lembut berbicara kepada Xiao Yan sebelum pergi perlahan dengan Xiao Xiao. Yao Lao menarik matanya hanya setelah melihat Cai Lin membawa Xiao Xiao pergi. Dia tersenyum dan berkata, "Anak kecil, kamu telah membantu melahirkan anak perempuan yang baik, namun kamu bersama Medusa telah melebihi harapanku." Xiao Yan merentangkan tangannya. Hubungan antara dia dan Cai Lin cukup rumit. Siapa yang akan membayangkan bahwa Ratu Medusa, yang telah mengejar Xiao Yan dengan niat membunuh selama bertahun-tahun, akan benar-benar menjadi istrinya? Aku juga sudah mendengar tentang masalah ini kali ini. Mampu mengirim 2 Tianzun sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Hall of Souls tidak main-main. Namun, mereka menderita kerugian besar kali ini. Tianzun ke-9 terbunuh di tempat olehmu, dan Tianzun ke-4 dipukuli setengah mati sebelum melarikan diri. Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa. Sejujurnya, aku tidak tahu apa yang direncanakan Hall of Souls.
Klan ini selalu misterius dan tak terduga. Mereka pasti melakukan skema dari cara mereka mengumpulkan jiwa, apalagi dari peningkatan pengumpulan jiwa baru-baru ini, skema ini kemungkinan berkembang sangat cepat. Berdasarkan informasi yang saya peroleh, tampaknya beberapa perang besar telah meletus di bagian lain benua di luar dataran tengah. Aula jiwa kemungkinan besar terlibat dalam perang ini, Yao Lao merenung. Oh, perang telah meletus di bagian lain benua. Ekspresi Xiao Yan berubah setelah mendengar ini. Dia merasa sedikit gelisah. Apa yang direncanakan oleh orang-orang dari Hall of Souls ini? Iya? Yao Lao mengangguk dengan ekspresi serius. Dia dengan lembut menghela nafas sesaat kemudian dan mengubah topik pembicaraan. Masih ada setengah bulan lagi sebelum pameran perdagangan spasial dimulai. Kita juga harus mempersiapkan diri dengan baik selama periode waktu ini. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam pameran perdagangan spasial semuanya adalah pakar top dan faksi yang kuat. Api teratai setan pemurnian terlalu menarik. Karena kami dapat memperoleh berita tentang itu, faksi lain juga akan mengetahuinya. Oleh karena itu, kita pasti harus membayar harga yang mahal untuk bersaing memperebutkan fragmen peta terakhir. Xiao Yan mengangguk. Api teratai iblis pemurni berada di peringkat ketiga di peringkat api surgawi. Peringkat ini saja menunjukkan kekuatannya yang besar. Daya pikatnya secara alami adalah sesuatu yang tidak perlu disebutkan. Meskipun itu hanya pecahan peta, nilainya akan sangat menakutkan. Tidak akan mudah untuk berhasil mendapatkannya dari banyak pesaing. Terlepas dari apa yang terjadi, kita perlu mendapatkan api teratai iblis pemurnian. Ada 4 fragmen peta. 3 dari mereka ada di tangan Anda. Kita harus mendapatkan potongan terakhir bagaimanapun caranya. Yao Lao berkomentar. Api surgawi di atas 3 titik peringkat api surgawi memiliki kekuatan yang sangat merusak. Ketiga jenis api surgawi ini sangat langka di dunia. Bahkan setelah puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun, akan sulit untuk membentuk yang lain. Bahkan dikabarkan bahwa dunia tidak berani membuat terlalu banyak dari 3 api surgawi teratas karena mereka terlalu kuat. Hanya ketika salah satu api surgawi benar-benar menghilang, api kedua akan muncul setelah puluhan ribu tahun. Hal ilahi ini ditakuti oleh roh-roh dunia. Bab 1392, Pameran Perdagangan Spasial. Begitu Xiao yang kembali ke paviliun bintang jatuh, dia dan Yao Lao melakukan retret pada saat yang sama. Sementara mereka berdua mengambil retret mereka, pil lightning dan fenomena tidak wajar lainnya sering muncul di langit di atas paviliun bintang jatuh. Peristiwa yang sering terjadi ini menyebabkan banyak murid paviliun bintang jatuh menyaksikan mereka dengan terkejut. Namun, fenomena yang tidak biasa ini tidak merusak apapun di alam bintang. Beberapa sosok emas gelap akan diam-diam masuk ke awan guntur ketika pil lightning terbentuk dan akan menyerap semua pil lightning saat gelombang demi gelombang suara gemuruh bergema. Fenomena tidak biasa semacam ini berlanjut selama hampir setengah bulan sebelum perlahan-lahan melambat. Yao Lao dan Xiao Yan perlahan berjalan keluar dari menara batu di gunung di belakang paviliun bintang jatuh setengah bulan kemudian. Ekspresi mereka dipenuhi dengan kelelahan. Mereka saling bertukar pandang tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Keduanya kembali ke kamar masing-masing dan beristirahat selama 3 hari penuh. Xiao Yan dan Yao Lao baru bertemu lagi pada siang hari di hari ketiga. Setelah 3 hari istirahat, aura mereka benar-benar pulih. Ayo pergi. Yao Lao tersenyum dan berbicara saat melihat Xiao Yan. Setelah menghitung waktu, pameran perdagangan spasial akan segera dimulai. Sudah waktunya mereka pergi. Xiao Yan mengangguk. Pada saat ini, hanya Cailin dan dokter peri kecil yang datang bersamanya. Paviliun bintang jatuh adalah benteng mereka, dan Yao Lao akan pergi kali ini. Oleh karena itu, lebih baik bagi lebih banyak orang untuk tetap tinggal untuk memperkuat pertahanan.
Saya telah mengatur masalah paviliun bintang jatuh dengan tepat dan akan bergegas kembali jika terjadi kecelakaan. Yao Lao berdiri di puncak gunung yang menghadap ke alam bintang ini. Dia tersenyum dan tidak tinggal lebih lama lagi. Kakinya melangkah melalui udara kosong saat dia dengan cepat bergegas ke pintu keluar Star Realm. Ayo pergi juga. Xiao Yan menoleh dan mendesak Cailin dan dokter peri kecil setelah melihat Yao Lao pergi. Dokter peri kecil dengan lembut mengangguk saat mereka bertiga dengan cepat mengikuti Yao Lao. Pameran perdagangan spasial adalah istilah yang tidak dikenal di dataran tengah. Hanya faksi dan ahli top di seluruh benua yang mengetahui informasi terkait dengan pameran perdagangan spasial. Ketika apa yang disebut pameran perdagangan spasial ini dimulai, tidak ada penyelenggara khusus, tetapi semuanya pada akhirnya membutuhkan beberapa aturan untuk membuat orang tetap sejalan. Saat pameran perdagangan spasial secara bertahap berkembang, penyelenggara yang cocok akhirnya muncul. Namun, penyelenggara ini bukan ahli atau faksi tunggal. Sebaliknya, ketertiban dipertahankan oleh 3 sekte dengan nama yang tidak terlalu terkenal. 3 sekte adalah Gerbang Garis Tanah, Sekte Luar Angkasa Misterius, dan Gunung Harta Karun yang mencerminkan. Nama ketiga sekte ini tidak setenar 4 paviliun. Namun, dalam hal kekuatan, bahkan faksi seperti Burning Flame Valley dan Profound Sky Sect tidak akan meremehkan mereka. Ada banyak kekuatan tersembunyi di dalam dataran tengah. Yang disebut Menara 1 Aula 1, 2 Sekte 3 Lembah, 4 Paviliun tidak bisa menjadi faksi terkuat di dataran tengah. Beberapa faksi mempertahankan profil yang sangat rendah, tetapi mereka juga memiliki fondasi dan kekuatan yang sangat kuat. Selain itu, kekuatan faksi-faksi ini tidak kalah dengan faksi terkenal manapun, tetapi faksi-faksi ini tidak mengekspos diri mereka ke mata orang-orang biasa karena gaya mereka. Ketiga faksi ini cukup dapat dipercaya di mata para ahli dari dataran tengah. Setelah berurusan dengan mereka berkali-kali, mereka dipilih sebagai penyelenggara oleh banyak ahli bermata tajam. Sehingga tidak terjadi kecelakaan di acara tersebut. Pameran perdagangan spasial menjadi lebih besar dan lebih megah saat dikelola bersama oleh 3 faksi. Banyak ahli penyendiri akan tertarik dengan harta pamungkas yang diperdagangkan. Pameran ini dapat dianggap sebagai tempat perdagangan paling menguntungkan di seluruh benua Douki. Bahkan keterampilan Dou kelas Tian tidak terlalu langka di pameran perdagangan spasial ini. Tentu saja, jika seseorang ingin mendapatkan keterampilan seperti itu, seseorang harus mengeluarkan sesuatu yang akan memuaskan pihak lain. Seseorang seharusnya tidak berpikir untuk mencoba merampok di acara ini. Jika tidak, seseorang akan menderita serangan gabungan dari 3 sekte pengorganisasian besar dan akan dipandang dengan permusuhan oleh para ahli lain karena siapapun yang ingin berpartisipasi dalam pameran perdagangan spasial ini harus bersumpah bahwa mereka akan menyerang siapapun yang menyebabkan masalah selama acara. Sebagian besar ahli asli masih menyimpan kata-kata yang telah mereka sumpah. Meskipun hal seperti ini terjadi selama beberapa peristiwa masa lalu, mereka yang ingin merebut item orang lain dengan paksa tidak akan memiliki akhir yang baik. Karena semua aturan inilah pameran perdagangan spasial telah berkembang. Jumlah ahli top yang menariknya juga ditingkatkan. Lokasi pameran perdagangan spasial diadakan di Gurun Tandus di bagian selatan dataran tengah. Pasir dan angin biasanya bertiup di atas tempat ini, menyebabkannya tidak ada orang. Terlebih lagi, ini adalah daerah yang miskin dan jarang ada faksi yang mencoba mengambil keuntungan darinya. Oleh karena itu, gurun ini adalah Gurun Tandus. Orang biasa tidak akan pernah bisa membayangkan bahwa tempat ini, di mana bahkan binatang buas pun tidak ingin pergi, adalah area perdagangan terbaik di dataran tengah. Suos! Suara angin yang deras tiba-tiba muncul di langit yang cerah di luar gurun, dan 4 sosok buram melintas. Saat berikutnya, mereka muncul di tepi gurun. Apakah itu di sini? Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat ke padang pasir di mana pasir kuning mengamuk. Dia bertanya sebagai pertanyaan dengan terkejut. Iya. Yao Lao tersenyum dan mengangguk.
Matanya perlahan menyapu sekelilingnya saat dia tertawa samar. Tempat ini mungkin tampak benar-benar sepi, tetapi jika kamu merasakannya dengan cermat, kamu dapat mengatakan bahwa ada cukup banyak aura kuat di dalamnya. Xiao Yan mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata Yao Lao. Hatinya bergetar saat persepsi spiritualnya menyebar ke segala arah. Kejutan dengan cepat melonjak ke wajahnya. Dia telah secara singkat menyapu persepsi spiritualnya dan telah menemukan lebih dari 100 aura di gurun ini. Yang terlemah dari aura ini adalah di kelas bintang 3 Douzun, sementara yang terkuat samar-samar memancarkan fluktuasi yang unik. Xiao Yan telah merasakan riak seperti itu dari Yao Lao berkali-kali sebelumnya. Itu adalah fluktuasi misterius yang hanya dimiliki oleh elit Du Sheng. Meskipun riak ini sangat redup, itu juga berarti bahwa pemilik aura setidaknya telah mencapai puncak perubahan 8 bintang ke-9 dari kelas Douzun. Kalau tidak mungkin membuat fluktuasi seperti itu. Ini memang layak menjadi pameran perdagangan kelas tertinggi di dataran tengah. Ini telah menarik begitu banyak ahli. Xiao Yan memuji dengan lembut. Ini hanya aura yang bisa dia rasakan. Hatinya sadar bahwa ada beberapa aura yang tidak bisa dia deteksi. Pemilik aura ini kemungkinan akan memiliki orang suci dalam nama mereka. Haha, ini hanya sebagian kecil. Setelah memasukinya, Anda akan menyadari bahwa itu benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai kelas atas. Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa. Dia segera menambahkan dengan agak serius, kalian semua harus bersikap begitu kita masuk. Ada banyak ahli di dalamnya. Beberapa sekte tersembunyi mungkin tidak terkenal, tetapi sekte tersebut mungkin berisi keberadaan Dou Sheng seperti iblis tua. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menghindari menyinggung mereka jika kita bisa. Kelompok Xiao Yan mengangguk ketika mereka mendengar Yao Lao memperingatkan mereka. Paviliun bintang jatuh saat ini mungkin berkembang pesat, tetapi ini karena mengandalkan status alkemis Yao Lao dan kekuatan Ban Sheng-nya. Jika tidak, paviliun bintang jatuh hanyalah faksi yang mirip dengan paviliun petir angin. Seseorang mungkin tidak dapat mengatakan bahwa seseorang dapat menemukan sejumlah besar faksi serupa di dataran tengah, tapi pasti ada beberapa dari mereka. Tentu saja, jika orang lain datang memprovokasi kita secara alami tidak boleh lunak. Yao Lao samar-samar tersenyum saat dia berbicara. Kelas Ban Sheng mungkin tidak tertandingi, tetapi dia masih memiliki status lain. Dia adalah seorang alkemis terkenal di dataran tengah. Menghadapi gelar ini, bahkan elit sejati Dou Sheng itu tidak akan bertindak arogan saat bertemu dengannya. Ayo pergi. Yao Lao tidak mengatakan apa-apa lagi setelah kata-katanya terdengar. Dengan lambaian tangannya, tubuhnya melangkah melalui udara kosong saat dia bergegas menuju bagian terdalam dari gurun. Badai pasir kuning yang berhembus di sepanjang jalan otomatis menghilang ketika berada sekitar 100 meter dari tubuhnya. Xiao Yan dan dua lainnya mengikuti dari belakang. Badai pasir yang sangat ditakuti orang biasa ini tidak menimbulkan halangan bagi mereka. Oleh karena itu, kelompok Xiao Yan telah mencapai bagian terdalam dari gurun 10 menit kemudian. Mereka mengikuti Yao Lao dan mendaki gunung pasir yang sangat curam. Mata mereka menyapu sisi lain dari gunung pasir ketika mereka mencapai puncak. Kejutan melonjak ke wajah mereka. Orang bisa melihat lubang hitam besar 1000 kaki perlahan berputar di puncak gunung pasir yang menjulang tinggi, yang terletak di tengah gurun. Gelombang kekuatan hisap perlahan menyebar darinya. Pada saat ini, beberapa orang dengan aura yang sangat kuat melintas dari pegunungan pasir di sekitarnya. Mereka masuk ke lubang cacing dan menghilang. Ini adalah pintu masuk dari pameran perdagangan spasial, yang wilayahnya sendiri telah dibuat untuk itu. Betapa megahnya. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri saat dia mempelajari adegan ini. Bab 1393, Batu Asal Berwarna 8. Yao Lao tersenyum saat melihat ekspresi terkejut dari trio Xiao Yan.
Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo masuk." Xiao Yan dan dua lainnya mengangguk ketika mereka mendengar saran Yao Lao. Tubuh mereka bergerak, dan mereka bergegas menuju gunung pasir yang menjulang tinggi. Mereka telah muncul di depan lubang hitam spasial dalam beberapa kilatan. Kadang-kadang ada beberapa sosok yang bergegas ketika mereka berempat tiba. Mata mereka berhenti pada kelompok Xiao Yan sebelum melirik Cailin dan dokter peri kecil untuk kedua kalinya. Mereka yang bisa datang ke tempat ini bukanlah orang bodoh. Mereka jelas menyadari tipe orang yang akan datang. Oleh karena itu, jarang ada orang bodoh yang dengan sengaja melangkah maju dan menemukan masalah. Yao Lao mengabaikan tatapan ini. Dia melangkah melalui udara kosong dan berjalan ke lubang hitam spasial. Kelompok Xiao Yan mengikuti dari belakang. Mereka bertiga merasakan kekuatan yang tidak biasa menyapu mereka ketika mereka memasuki lubang hitam spasial. Tidak ada niat buruk untuk kekuatan ini. Sebaliknya, sepertinya sedang menyelidiki. Semuanya menjadi hitam sesaat di depan kelompok Xiao Yan setelah mereka memasuki lubang hitam. Segera setelah itu, cahaya dan kebisingan mulai muncul. Mereka mengedipkan mata. Dunia di depan mereka telah berubah menjadi kota kecil. Ketika mata seseorang melirik ke arah langit kota kecil, orang akan menemukan bahwa itu benar-benar abu-abu. Ada riak spasial liar dan keras yang samar-samar dipancarkan. Ini adalah kota luar angkasa, lokasi di mana pameran perdagangan spasial diadakan. Meskipun tempat ini tidak seluas alam Gu, itu cukup besar untuk digunakan sebagai lokasi perdagangan. Yao Lao melihat ke arahnya. Jalan-jalan yang sibuk dan tertawa. Xiao Yan dan dua lainnya mengangguk. Mampu menciptakan ranah sebagai lokasi perdagangan adalah hal yang cukup besar untuk dilakukan. Meskipun ranah ini tidak besar, itu bukan sesuatu yang bisa dibuat oleh orang biasa. Ayo berkeliaran secara acak dulu. Tidak ada produk inferior di sini. Semuanya adalah barang langka. Yao Lao tertawa. Setelah itu, dia mengambil langkah dan berjalan menuju jalan. Kelompok Xiao Yan mengikuti di belakangnya dengan wajah penasaran. Mata mereka terus menyapu sekitar mereka. Platform batu hijau memenuhi kedua sisi jalan. Hal-hal seperti gulungan, botol giok, senjata, dan inti monster telah ditempatkan di atasnya. Cahaya redup dipancarkan dari benda-benda ini, menunjukkan bahwa itu bukan benda biasa. Beberapa sosok manusia duduk di belakang platform batu, dan semua orang ini memiliki aura yang kuat. Jelas, mereka bukan orang yang mudah tersinggung. Tendangan iblis bumi, keterampilan Do kelas tinggi di kelas, keterampilan misterius hebat, metode Ki kelas tinggi kelas D, pil transformasi tubuh, pil obat tingkat 7 tingkat tinggi, ginseng spiritual berdarah 10.000 tahun. Berbagai item menyilaukan terus memasuki pandangan Xiao yang sementara matanya terus melompat-lompat. Kelangkaan beberapa hal menyebabkan kegembiraan meningkat di dalam hati Xiao Yan meskipun dia tenang. Mata cantik Cailin dan dokter peri kecil di sampingnya juga mengungkapkan kilau yang tidak biasa. Serum roh inti bumi. Pil obat yang disempurnakan olehnya dapat menarik pil lightning 6 warna. Mata Xiao Yan menyapu bahan obat yang memancarkan energi yang mengejutkan. Dia dengan lembut menghirup seteguk udara dingin. Tidak disangka hal seperti itu juga hadir di tempat ini. Jalannya tidak panjang, hanya beberapa ratus meter. Ketika Xiao Yan menemukan bahwa mereka telah mencapai akhir, dia akhirnya menarik matanya sambil merasa tidak sepenuhnya puas. Wajahnya tercengang. Hanya jalan ini saja yang memiliki lebih dari 10 hal yang dia minati. Meskipun Xiao Yan tertarik pada mereka, mereka tidak banyak berguna baginya. Oleh karena itu, setelah beberapa pertanyaan singkat, Xiao Yan memutuskan untuk berhenti menukarnya dengan mereka. Nilai dari barang-barang yang ingin ditukar oleh orang-orang tua yang licik ini tidak kalah dengan barang-barang yang mereka jual. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas dengan cara yang agak menyesal.
Dia baru saja menarik Cailin ke bagian kota yang lebih dalam ketika dia menemukan bahwa dia tiba-tiba terdiam. Dia dengan cepat menjadi terkejut. Dia melihat ke arah yang dia lihat. Ada batu 7 warna di sana. Batu ini berukuran sekitar setengah kepalan tangan. Ada 7 garis yang sangat jelas di atasnya, dan energi khusus memancar darinya. Batu asal 7 warna. Alis Xiao yang sedikit berkedut. Dia diam-diam tiba-tiba mengerti ketika dia mengenali hal ini. Yang disebut batu asal 7 warna ini adalah batu spiritual yang bermutasi. Itu memiliki hubungan unik dengan Seven Colored Heaven Swallowing Pithon. Ada desas-desus bahwa batu asal 7 warna hampir tidak akan pernah muncul di tempat di mana Pithon menelan surga 7 warna mati. Batu asal 7 warna telah menyerap darah dari Heaven Swallowing Pithon untuk menciptakan energi yang unik. Energi ini berfungsi sebagai makanan untuk Seven Colored Heaven Swallowing Pithon. Tidak heran Cailin akan berhenti karenanya. Xiao Yan perlahan melangkah maju. Matanya melayang ke bagian belakang platform batu. Seorang lelaki tua keriput duduk lemah di tempat itu. Dia tidak menyapa kelompok Xiao Yan yang berhenti di depan platform batu. Tuan tua ini, bolehkah saya tahu apa yang Anda inginkan sebagai ganti batu asal 7 warna ini? Xiao Yan tidak keberatan dengan sikap lelaki tua itu saat dia samar-samar tersenyum dan bertanya. Pria tua kurus itu akhirnya mengangkat matanya setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia perlahan berkata, pil obat 2 tingkat 8 dengan setidaknya 3 pil petir berwarna. Sepertinya agak mahal, bukan? Tangan Xiao Yan menggosok batu asal 7 warna. Hal ini mungkin langka, tapi itu tidak langka. Lebih penting lagi, nilainya terbatas. Itu hanya berguna untuk Seven Colored Heaven Swallowing Pithon. Tidak ada gunanya bagi orang lain untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, nilainya tidak setara dengan 2 pil obat tingkat 8 dengan 3 atau lebih warna pil lightning. Yao Lao menyilangkan tangannya dan berdiri di sampingnya. Dia tidak menyela. Yang dia lakukan hanyalah tersenyum saat melihat Xiao Yan menawar dengan lelaki tua kurus itu. Jangan menukarnya jika menurutmu itu mahal. Pria tua kurus itu penuh karakter saat dia memutar matanya. Nada suaranya tidak memperlakukan Xiao Yan sebagai pelanggan. Xiao Yan hanya bisa memutar matanya, tetapi dia tidak mencapai tahap di mana dia akan meledak dalam kemarahan. Jika dia bahkan tidak memiliki kesabaran ini, dia tidak akan mampu menanggung pelatihan pahit itu. Sementara Xiao Yan berencana untuk melanjutkan tawar-menawar dengan pihak lain, Cailin di sampingnya tiba-tiba meraih tangan Xiao Yan. Jarinya yang agak dingin tapi lembut dengan lembut menulis sebuah kata di telapak tangan Xiao Yan. Membeli! Xiao Yan sedikit dikejutkan oleh Cailin. Dia mengerti bahwa Cailin bukan wanita bodoh. Selain itu, batu asal 7 warna mungkin langka, tapi itu bukan sesuatu yang harus dia miliki dengan cara apapun, namun dia terus bersikeras. Dia bahkan diam-diam menyampaikan pesan seperti itu kepada Xiao Yan. Dalam hal ini, ada baiknya mempertimbangkan masalah ini. Meskipun Xiao Yan telah menerima pesan Cailin, dia tidak segera mengubah kata-katanya. Dia terus menawar dengan lelaki tua kurus itu. Begitu Xiao Yan menjadi sedikit kesal, dia melempar botol batu giok dan meraih batu asal 7 warna sebelum berbalik dengan Cailin untuk pergi. Orang tua kurus itu terkejut saat melihat perdagangan gesit Xiao Yan. Dia meraih botol giok di depannya dan memeriksa isinya, merasa sedikit terpana. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening dan melihat ke belakang kelompok Xiao Yan yang menghilang di kejauhan. Dia merasa ada sesuatu yang salah di hatinya tanpa memahami alasannya. Sialan, apakah aku yang lama salah mengidentifikasinya? Tapi itu jelas merupakan batu asal 7 warna. Ada apa dengan orang itu? Pria tua kurus itu bergumam ragu. Namun, tidak ada seorang pun di sana untuk mengungkap keraguannya. Setelah meraih batu asal 7 warna, kelompok Xiao Yan dengan cepat menghilang dari pandangan lelaki tua itu.
Hanya setelah berbelok, Xiao Yan berhenti. Dia menyerahkan batu asal 7 warna kepada Cailin dan bertanya, apakah ada yang salah dengan batu ini? Yao Lao dan dokter peri kecil di sampingnya terkejut saat mereka menunggu Cailin menjelaskan. Mereka dengan cepat memeriksa batu asal 7 warna tetapi tidak dapat mendeteksi perbedaan. Cailin menerima batu asal 7 warna. Senyum muncul di wajahnya yang dingin ketika dia berkata, orang biasa hanya tahu bahwa tempat di mana 7 warna surga menelan Pithon mati memiliki kesempatan untuk membentuk batu asal 7 warna. Namun, mereka tidak menyadari bahwa jika 100 atau lebih 7 warna surga menelan Pithon mati di tempat yang sama, ada kemungkinan batu asal 8 warna atau bahkan 9 warna akan terbentuk, tetapi pada dasarnya tidak mungkin untuk 107 warna. Colored Heaven menelan Pithon mati di tempat yang sama. Oleh karena itu, orang biasa hanya menyadari batu asal 7 warna bukan batu 8 atau 9 warna. Puncak sebenarnya dari Seven Colored Heaven Swallowing Pithon tidak dikenal dengan nama ini. Sebaliknya, itu disebut 9 warna surga menelan Pithon, tetapi hanya leluhur surga menelan Pithon dengan garis keturunan terkaya yang dapat mencapai tingkat itu. Ini adalah memori yang diwarisi dari garis keturunan Heaven Swallowing Pithon. Orang biasa, bahkan orang sepertimu, tidak tahu ini. Setelah mendengar kata-kata ini, Xiao Yan tidak hanya terkejut, bahkan Yao Lao sedikit terkejut. Jelas, mereka belum pernah mendengar rahasia ini. Tidak heran hanya kamu yang bisa mengenalinya. Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan penasaran bertanya, kalau begitu, apakah batu asal ini 8 atau 9 warna? Kuku Cailin memotong jarinya. Setetes darah mendarat di batu asal. Orang bisa melihat garis yang bergoyang perlahan muncul di belakang garis ketujuh di permukaan batu yang halus. Untuk melihat berapa banyak warna yang dimiliki batu asal ini, seseorang harus menggunakan darah dari 7 warna surga menelan Pithon. Batu asal 8 warna, Xiao Yan merasa sedikit kasihan saat melihat ini. Jika ini adalah batu asal 9 warna, Cailin akan mendapatkan banyak hal kali ini. Tentu saja, dia sadar bahwa ini adalah keserakahannya sendiri. 8 warna itu sudah lumayan. Jika digunakan dengan benar, itu akan meningkatkan kekuatan Cailin secara signifikan. Batu 8 warna mungkin berbeda dari batu 7 warna berdasarkan warna, tetapi energi yang terkandung di dalamnya sangat berbeda. Jika orang tua itu menyadari hal ini, kemungkinan besar dia akan memuntahkan seteguk darah. Yao Lao tersenyum. Tidak terduga bahwa mereka akan menemukan keuntungan seperti itu setelah baru saja tiba di pameran perdagangan spasial. Ayo pergi. Aku akan membawa kalian semua untuk melihat harta karun yang sebenarnya. Hal yang kita butuhkan juga ada di sana. Yao Lao melambaikan tangannya. Setelah itu, dia membalikkan tubuhnya dan berjalan ke satu sisi jalan. Xiao Yan dan dokter peri kecil dengan cepat mengikuti. Akhirnya, Cailin menggosok batu asal berwarna 8 di tangannya sebelum dia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Dia tidak menemukan garis yang sangat kecil yang diam-diam muncul di belakang garis ke-8 ketika dia meletakkan batu asal.